Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Soleha dengan NIM 08111822530011. Kali ini saya akan membuat video tugas, yaitu membahas lampiran soal 2 dalam bab pernyataan perulangan. Oke, di sini sudah ada soalnya. Buatlah program untuk mensimulasikan program login dan perhitungan deret angka dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, kita disuruh memasukkan username dan password. Nah, jika salah itu, user diberikan kesempatan maksimal 3 kali percobaan login. Jika gagal 3 kali, tampilkan pesan akses ditolak dan program pun berhenti. Nah, jika berhasil, maka dia lanjut ke login pilihan menu. Yang pertama itu ada penjumlahan deret. Nanti program meminta user memasukkan sebuah bilangan bulat positif n dan gunakan for untuk menampilkan deret angka dari 1 sampai n, while untuk menghitung dan menampilkan jumlah seluruh bilangan dari 1 sampai n, dan goto untuk mengulang input jika user memasukkan n lebih kecil dari 0. Lalu kalau kita pilih yang menu yang kedua atau geometri sederhana, maka program akan menampilkan menu geo, yaitu belah ketupat, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Nah, setiap pilihan yang dipilih pada geo berlaku program meminta user untuk input tinggi atau n, lalu cetak bentuk berdasarkan n, hitung luas bentuk, tampilkan rumus, dan tampilkan hasilnya. Oke, langsung saja kita masuk ke logika dan deskripsi programnya, yaitu logika awal dari sebelum kita membuat program C++-nya. Yang pertama itu, program dimulai dengan sistem login yang meminta username dan password. Nanti kita tuh memesan variabel username dan password untuk kita inputkan. Nah, jika username dan password benar, maka pengguna berhasil masuk. Jika salah, pengguna diberikan kesempatan maksimal 3 kali. Nah, jika tetap salah, program menampilkan pesan akses ditolak dan langsung selesai atau keluar dari program. Nah, kalau misalkan loginnya berhasil, program akan menampilkan 2 menu, yaitu penjumlahan deret dan geometri sederhana. Jika memilih penjumlahan deret, program meminta bilangan positif n dan menampilkan deret itu 1 sampai n, lalu menghitung jumlahnya. Jika dia memilih menu geometri sederhana, pengguna memilih salah satu bentuk bangun seperti belah ketupat, segitiga sama kaki, atau segitiga siku-siku. Nah, kemudian program menampilkan pola bintang yang sesuai tinggi yang kita inputkan, serta menghitung luas dan mencetak rumusnya. Setelah itu, program pun berakhir. Nah, selanjutnya kita bikin pseudocode-nya dulu. Pseudocode itu bahasa campuran dari bahasa sehari-hari dan bahasa pemrograman. Yang pertama itu kita deklarasikan dulu variabelnya, yaitu ada variabel ini yang kita perlukan dengan tipe data integer. Dan yang ini kenapa pakai string? Karena kan nanti kita mau bikin yang kondisi ini kan, dia nggak bisa dipasangin dengan string dengan integer, itu tidak bisa dipasangkan. Jadi harus pakai sama-sama string gitu. Oke. Begin untuk memulai program. Lalu di sini ada label login. Nanti dipakai untuk mengulang lagi si goto loginnya, nanti dia bakalan balik ke label login lagi jika belum terpenuhi. Lalu read user, ini menginputkan usernya nanti, lalu read password. Nah, masuk ke kondisi. Jika user itu diisi dengan moon and pas itu diisi dengan 1002, maka dia masuk ke ini, maka dia akan mencetak write login berhasil atau cetak login berhasil. Nah, jika tidak, maka dia akan masuk ke perulangan ini. Maka dia akan mengecek i itu diisi dengan i ditambah 1.
misalkan I awalnya itu 1, maka dia akan mencetak login salah. Lalu dia balik lagi ke I plus 1. Kan dia tadi mengecek apakah I itu lebih kecil dari 3, berarti 1 lebih kecil dari 3, maka dia go to login. Ke sini lagi. Dia ngecek lagi. I plus plus lagi. Jadi sampai dia tuh I-nya itu lebih kecil atau sama dengan si 3-nya. Gitu. Lalu jika tidak juga, jika dia sudah lebih dari 3 kali tidak bisa login salah maksudnya, maka dia akan mencetak akses ditolak. Maka dia go to selesai atau end, keluar dari program. Go to selesainya dan itu si ini dia end. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh mencetak penjumlahan deret dan geometri sederhana untuk kita pilih gitu. Jadi di sini kita disuruh menginputkan menu yang akan kita pilih. Jika kita memilih menu 1, maka dia akan melakukan ini, proses ini. Ini menggunakan label ulang. Jadi kalau dia belum terpenuhi, nanti dia baliknya ke sini lagi dan dimulai dari si n-nya tadi. Nah, ini kita disuruh menginputkan n atau tingginya. Jika n itu lebih kecil sama dengan 0, maka dia akan mencetak harus lebih dari 0. Nah, jika n-nya tadi misalkan 0 ya, berarti dia tuh akan melakukan go to ulang. Kita disuruh inputkan ulang gitu. Oke, selanjutnya kan kita misalkan tadi memilih menu 1 ya kan. Kalau sudah, dia masuk ke deret dengan menggunakan perulangan for, yaitu I sampai diisi dengan 1 sampai n. Jika ya, dia akan mencetak si I-nya, lalu disimpan, lalu dia akan disimpan di I. Nah, ini kita inisiasikan dulu, jumlah itu diisi dengan 0, I itu diisi dengan 1. Ini masuk ke kondisi while jika I itu lebih kecil sama dengan n, maka dia akan melakukan proses ini, jumlah, yaitu jumlah ditambah I. Nah, kalau masih yang ini tadi kan, kita mencari dulu proses ini, lalu dia akan melakukan pengecekan di sini. Apakah I itu sudah kecil atau sama dengan n? Kalau sudah, dia akan mencetak jumlah. Kalau belum, dia akan melakukan perulangan I. Jadi I++, dia balik lagi ke while sampai si I itu memenuhi n gitu. Kalau sudah, kita cetak jumlahnya diisi dengan jumlah. Nah, jika kita tadi kalau sudah sampai sini dia n keluar dari program. Nah, jika kita memilih menu 2, maka dia akan mencetak menu geometri. Lalu adapun pilihannya yang dicetak adalah belah ketupat, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku gitu. Lalu read pilih. Ini kita disuruh menginputkan pilihan kita tadi. Lalu ini disuruh masukin n lagi, si tingginya tadi. Nah, jika kita memilih pilihan 1, maka dia akan masuk ke proses yang ini. Nah, ini melakukan untuk membuat belah ketupat. Pilihan 1 itu kan belah ketupat ya. Jadi dia menggunakan for. Jadi for I ini untuk baris kan kita bikin kayak segitiga sama kaki atas dan bawah. Jadi segitiga sama kaki yang biasa sama yang di bawahnya segitiga sama kaki terbalik gitu. Jadi I ini untuk baris,
Kalau I sudah memenuhi, dia masuk ke si J. J ini untuk spasi. Maka dia kalau sudah memenuhi, dia akan mencetak spasi. Nah, kalau K ini dia untuk mencetak bintang. Nah, jika si K tadi sudah memenuhi, maka dia akan lanjut ke si ini, si bintang lagi, dia K-nya. Oke, lalu dia N gitu. Nah, jika I itu diisi dengan N dikurang 1 down to 1, maka dia akan mencetak, ini kan untuk yang segitiga sama kaki terbaliknya. Jadi J ini untuk baris, lalu maksudnya spasi. Kalau yang K ini untuk mencetak bintang, ini juga untuk mencetak bintang. Lalu dia akan mengakhiri for. Kalau sudah terpenuhi semua pernyataan perulangannya, maka dia akan mencetak luas itu sama dengan N dikali N gitu. Dan dia akan keluar program nantinya. Nah, jika kita memilih 2, maka masih sama. Kita membuat barisnya dulu. I itu baris, J itu untuk menentukan spasi, K itu untuk menentukan bintangnya. Lalu dia akan mencetak luas itu sama dengan 2 dikali N dibagi 2. N-nya tadi kan sudah kita inputkan kan tingginya. Nah, jika pilihan 3, dia memilih nomor 3, maka sama, dia akan membuat yang segitiga siku-siku. Ini untuk mencetak baris. Kalau sudah terpenuhi, dia akan mencetak si bintangnya. Maka dia akan mencetak lagi luas itu sama dengan N dikali N dibagi 2. Lalu N ini untuk si if, lalu ini N untuk si di atas. Lalu ini untuk yang go to selesai tadi, dia bakalan ke sini dan keluar ke program. N ini untuk mengakhiri program gitu. Selanjutnya kita membahas flowchart-nya. Flowchart ini kita awali dengan start, yaitu untuk memulai program dengan menggunakan oval, lalu menginput user atau password, dan membuat label login untuk go to login. Lalu dia masuk ke kondisi jika user itu menginputkan mon dan password itu 1002, maka jika iya, dia akan mencetak si login berhasil dan menampilkan pilihan menunya. Nah, jika sudah, dia bakalan disuruh menginput menu. Kalau sudah, dia masuk ke kondisi jika menu 1 itu kesini dulu. Jika tidak, dia akan melakukan I plus sama dengan 1. Jadi dia akan melakukan perulangan lagi. Jadi dia akan mencetak login salah, lalu dia masuk ke kondisi. Jika I itu lebih kecil sama dengan 3, maka dia akan pergi ke go to login, dan login akan kembali lagi ke label login dan melakukan perulangan sampai dia tuh berhasil gitu, sampai dia memenuhi. Kalau tidak memenuhi, maka dia akan mencetak akses ditolak, dan lalu dia go to selesai, keluar dari program. Nah, ini tadi kalau sudah kita inputkan menu, jika dia memilih menu 1, jika iya, dia akan mencetak masukkan bilangan positif N. Lalu dia akan melihat lanjut ke kondisi berikutnya. Nah, jika N itu lebih kecil sama dengan 0, maka jika iya, dia harus lebih dari 0. Jika tidak, dia akan melakukan perulangan for, yaitu I sama dengan 1 sampai N.
Lalu dia akan melakukan proses jumlah itu sama dengan 0 dan menginisiasi I itu sama dengan 1. Nah, kalau sudah, dia melakukan kondisi lagi. Jika I itu lebih kecil sama dengan 0, maka dia akan melakukan jumlah ditambah jumlah sama dengan jumlah ditambah I. Maka dia akan melakukan I plus plus lagi sampai dia tuh memenuhi. Jika sudah memenuhi, maka dia akan mencetak jumlah dan berakhir di N. Keluar dari program. Nah, jika dia tuh memilih menu 2 ini, maka dia akan menampilkan menu geometri, yaitu belah ketupat, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan pilihan yang akan kita inputkan. Nah, selanjutnya kita disuruh menginputkan pilih dan N. Masuk ke kondisinya, yaitu jika pilih itu sama dengan 1, jika yang kita pilih itu sama dengan 1, jika iya, dia akan melakukan perulangan for, itu I sama dengan 1 sampai N. Nah, kalau sudah terpenuhi, dia akan melakukan perulangan J untuk mencetak spasi. Jadi 1 sampai N gitu. Jika iya, dia akan lanjut ke kondisi selanjutnya untuk melihat apakah spasinya itu sudah benar begitu. Jika J itu lebih kecil dari N dikurang I ditambah 1, jika iya, dia akan mencetak spasi. Jika belum terpenuhi, dia akan melakukan perulangan J++ sampai J ini terpenuhi. Nah, kalau sudah terpenuhi, maka dia akan mencetak bintang. Lalu dia masuk ke perulangan selanjutnya, yaitu mencari kolomnya, yaitu K sama dengan 1 sampai I. Maka dia akan mencetak bintang. Kalau belum juga terpenuhi, K itu belum lebih besar atau lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan I, maka dia akan melakukan K++ atau perulangan lagi sampai K-nya itu memenuhi I. Lalu dia masuk ke perulangan, kalau sudah terpenuhi, dia masuk ke perulangan I lagi, I sama dengan 1 sampai N. Lalu dia masuk ke ini kan I tadi kita mencetak baris baru lagi untuk segitiga sama kakinya yang terbalik, jadi belah ketupat gitu. Nah, J itu sama dengan 1 sampai I. Kalau iya, dia akan mencetak spasi. Selanjutnya, dia akan melakukan J++ sampai for ini terpenuhi. Kalau sudah, dia lanjut ke for yang selanjutnya, yaitu menentukan kolomnya. K itu sama dengan N down to 2 dikali I dikurang N. Nah, kalau sudah memenuhi, dia akan bakalan mencetak I. Kalau belum memenuhi, dia akan melakukan K-min, berarti dia berkurang dari K-nya tadi. Maka dia akan mencetak luas N dikali N. Dan rumus luasnya alas kali tinggi dan keluar dari program kalau sudah semua. Nah, ini kan tadi pilihan 1. Nah, kalau dia memilih pilihan 2, nih. Jika dia memilih pilihan 2, dia hampir sama kayak tadi yang pertama, karena kan dia segitiga sama kaki. Yang tadi yang segitiga sama kaki biasa sama segitiga sama kaki terbalik. Oke, mungkin sama saja, ini bedanya dia nanti tuh di rumusnya. Dia bakalan melakukan perulangan J++, K++. Kalau sudah terpenuhi semua, dia bakalan mencetak luas dan rumus luasnya, lalu keluar dari program. Oke, selanjutnya kita jika dia memilih 3, maka jika benar, dia bakalan mencetak segitiga siku-sikunya dengan cara melakukan perulangan I sama 1 sampai N, lalu masuk ke J itu sama dengan 1 sampai I, lalu dia akan mencetak bintangnya.
Lalu dia kalau belum terpenuhi, dia bakalan melakukan C++. Kalau sudah terpenuhi, dia akan mencetak luas dan rumus luas dan keluar dari program. Ini tadi kalau jika pilihan 1 tidak dipilih, maka dia ke pilihan 2. Jika pilihan 2 itu tidak dipilih, dia ke pilihan 3. Nah, jika tidak juga, maka dia akan keluar dari program atau end. Nah, go to selesai tadi untuk yang akses ditolak tadi. Oke, kita langsung saja kita ke program C++ nya. Oke, di sini kita pertama-tama membuat struktur utamanya dulu, yaitu include IOStream untuk memanggil si library IOStream-nya. Lalu using namespace std itu untuk menggunakan si in dan si out-nya. Lalu in main itu merupakan fungsi utama dari si program yang kita buat. Lalu buka kurawal itu untuk memulai programnya. Yang pertama itu kita di prosesnya kita mendeklarasikan dulu variabel dengan tipe data integer, ya yang ini tadi. Lalu kita ada yang namanya string. String itu karakter user. Yang kita inputkan itu nanti adalah user dan password. Lalu ini ada login label untuk si goto loginnya, nanti dia bakal kembali lagi ke sini. Lalu kita cetak username, lalu disimpan di variabel user. Lalu kita cetak password juga dan disimpan di pass. Jika kita masuk ke kondisi, jika user itu diisi dengan moon dan pass itu 1002, maka dia masuk ke maka dia akan mencetak login berhasil dan langsung ke yang ini nantinya. Nah, jika tidak, ya else, dia bakalan melakukan i+1, maka dia akan mencetak login salah, maka dia bertambah lagi, misalkan percobaan yang kedua, percobaan yang ketiga, sampai dia i lebih kecil atau sama dengan 3. Kalau dia i-nya itu masih lebih kecil dari sama dengan 3, maka dia akan mengulang lagi dari si loginnya tadi. Nah, jika tidak, jika dia itu sudah melakukan login yang ketiga kali, yaitu salah, loginnya salah, maka dia akan mencetak akses ditolak dan keluar dari program atau pergi ke go to selesai. Lalu tutup kurawal, tutup else, ini tutup else juga. Nah, jika berhasil tadi, dia akan mencetak penjumlahan deret dan geometri sederhana untuk pilihan menunya. Lalu dia akan mencetak pilihan menu dan disimpan di variabel menu. Nah, jika dia memilih menu 1, maka dia ini akan kita buat dulu label ulangnya biar dia ngulang lagi nantinya. Lalu dia mencetak, kalau kita pilih menu 1 tadi, dia bakalan mencetak bilangan positif n, masukkan bilangan positif n dan disimpan di variabel n. Lalu masuk ke kondisinya, if n itu lebih kecil sama dengan 0, maka dia akan mencetak harus lebih dari 0. Lalu goto ulang ke sini lagi dia. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke perulangan for, yaitu i sama dengan 1, i itu lebih kecil sama dengan n, maka dia akan melakukan i++ nantinya kalau belum terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, dia akan mencetak spasi. Lalu kita menginisiasikan jumlah dan itu sama dengan 0, i itu sama dengan 1. Lalu dia masuk ke kondisi while, itu i lebih kecil sama dengan n. Lalu dia melakukan proses, yaitu jumlah yang daerah tadi, berarti jumlah ditambah i sampai i gitu. Dia akan melakukan i++ sampai i-nya itu terpenuhi, i itu lebih kecil sama dengan n. Kalau sudah, dia akan mencetak jumlah.
Nah, jika menu itu sama dengan 2, jika dia memilih menu 2, maka dia akan mencetak menu geometri, yaitu pilihannya belah ketupat, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku. Nah, lalu dia juga mencetak pilih dan disimpan di variabel pilih. Nah, kalau sudah, dia juga disuruh menginput masukkan tinggi n dan disimpan di variabel n. Jika dia memilih 1, maka dia akan melakukan perulangan for. Ini for i ini untuk baris, ini for j ini untuk spasi. Jika tidak dia cetak bintang. Nah, ini untuk si bintang. Lalu ini untuk segitiga sama kaki terbalik, karena ini kan belah ketupat tadi kan. Nah, ini untuk i itu untuk baris, j itu untuk spasi, dan k itu untuk bintang. Lalu dia kalau sudah semua, dia bakal mencetak luas dan rumus luasnya. Nah, jika dia memilih pilihan 2, maka dia akan melakukan perulangan for juga dengan ini i itu untuk baris, j itu untuk spasi, k itu untuk bintang, sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Lalu ini kalau sudah dia bakal mencetak luas dan rumus luas. Sama seperti yang sebelumnya, jika dia pilih nomor 3, maka dia akan melakukan perulangan i dan j. I itu untuk baris, j itu untuk bintang. Kenapa dia cuman i dan j, yang lainnya i, j, k? Karena kan ini segitiga sama segitiga siku-siku. Jadi dia itu cuma setengah. Kalau yang ini tadi kan dia butuh yang namanya spasi untuk biar dia berbentuk segitiga sama kaki gitu. Lalu kalau sudah, dia bakalan mencetak luas dan rumus luas. Lalu ini tutup if-nya, tutup apa ini? Oh, ini tutup if menu yang kedua. Lalu ini untuk goto selesai yang tadi, dan ini untuk mengakhiri program. Oke, untuk ngecek apakah programnya berjalan dengan baik, kita cek ke running. Oke. Nah, misalkan tadi kan katanya dia bakalan kalau 3 kali tidak berhasil dia akan mencetak akses ditolak. Kita coba dulu yang itu. Kan username-nya A, passwordnya B. Login salah kan? Ini percobaan pertama. Percobaan kedua, coba ya. B, login salah. Lalu percobaan yang ketiga. Nah, login salah dan akses ditolak kalau sudah 3 kali percobaan. Tuh, coba kita pilih menu pertama. Kita masukkan username-nya yang benar ya. Nah, maka dia akan mencetak login berhasil dan menampilkan pilihan menu yang dapat kita pilih. Misalkan aku pilih 1 ya. Nah, masukkan bilangan positif n-nya. Berapa? Misalkan aku menginputkan 10 aja deh. Maka inilah hasilnya. Deret dari 10 itu adalah 55, karena 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai 10 itu adalah 55. Nah, coba kita pilih nomor 2 sekarang. Nomor 2 misalkan geometri sederhana, maka dia akan menampilkan menu geometri, yaitu belah ketupat, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku. Nah, misalkan saya pilih dulu nomor 1. Misalkan
input tingginya itu adalah 4. Lalu kita enter. Maka ini adalah 4. Luasnya tadi adalah 16. Dan rumus luasnya itu alas dikali tinggi gitu. Nih yang namanya baris kolom tadi, ini kolomnya, barisnya, ini spasi untuk J. Baris pertama 1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, betul kebalikannya 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ada 2 gitu tiga-tiganya. Coba kita pilih yang nomor 2. Pilih nomor 2, lalu segitiga sama kaki. Misalkan input berapa ya? 4 aja deh semuanya. Nah, ini bakalan membuat segitiga sama kaki tadi. Ini barisnya 1, 2, 3, 4. Lalu ini ada spasi yang dicetak. Udah. Oke. Lalu ini ada luas dan rumus luasnya alas kali tinggi dibagi 2 gitu. Oke, satu lagi kita cek. Nah, ini dia segitiga siku-sikunya tadi. Luasnya itu 8, rumus luasnya itu alas kali tinggi dibagi 2 gitu. Oke. Untuk penjelasan programnya sama seperti yang saya jelaskan tadi waktu yang di programnya. Mungkin tidak perlu lagi dijelaskan ya. Nih, ini per baris penjelasan programnya. Oke. Mungkin sampai sini saja video tugas kali ini. Apabila banyak sekali kesalahan pada tugas kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.